Pada video kali ini saya akan membahas tentang switch. Yang pertama itu pengertian switch. Switch merupakan jenis komponen atau perangkat jaringan komputer sekaligus sebagai penghubung hub dalam rangka pembentukan jaringan komputer yang lebih besar. Switch bekerja jauh lebih terarah, efisien sekaligus langsung ke alamat tujuan. Hal ini berlaku baik dalam upaya pertukaran data, pemrosesannya hingga pengiriman. Switch mampu melakukan deteksi terkait tujuan data. Ini memungkinkan adanya pencegahan terjadinya tabrakan ketika data dikirim. Switch memiliki fungsi yang sama dengan hub, namun dengan kemampuan yang lebih cerdas. Selanjutnya yaitu cara kerja. Cara kerja switch yaitu switch melanjutkan paket data hanya ke port penerima yang dituju. Hal ini dapat dilakukan karena switch menyimpan nilai MAC address dari komputer yang terhubung pada suatu port. Switch bekerja pada layer 2 dan layer 3 yang bekerja berdasarkan alamat MAC dan NIC. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemana paket data itu akan dikirim dan diterima. Hal ini dibentuk agar tidak terjadi tabrakan pada jalur pengiriman data antara port satu dengan lainnya. Contohnya, misalnya kita punya 4 komputer. Komputer 1 ingin mengirimkan data ke komputer 4. Maka datanya akan melewati switch terlebih dahulu. Kemudian switch akan melanjutkan flooding dengan mengirimkan frame ke setiap port yang aktif. Kemudian switch akan membentuk MAC address table yang berisi MAC address dari tiap-tiap komputer. Switch akan mengirimkan data ke MAC address dengan memeriksa tabel tanpa harus mengirimkan data ke seluruh komputer. Selanjutnya fungsi switch. Yang pertama itu sebagai looping avoidance. Looping adalah perputaran data yang terjadi pada port switch saja. Switch dapat digunakan untuk mencegah terjadinya looping pada penerimaan data, tidak diketahui tujuannya. Data yang telah diterima kemudian bisa diteruskan ke IP address tujuan dengan cara pemblokan pada salah satu port yang terkoneksi dengan perangkat lainnya. Yang kedua, meneruskan paket data frame. Switch juga bisa digunakan untuk melakukan penyaringan serta meneruskan data frame ke alamat yang tengah dituju. Di samping ke alamat tujuan, penerusan data frame juga akan diteruskan ke alamat MAC serta port tertentu. Dengan demikian, akan mengurangi peristiwa tabrakan dalam proses pengiriman data. Yang terakhir, fungsi switch adalah sebagai address learning. Fungsi address learning dari switch maksudnya ialah untuk melakukan pencatatan alamat MAC antara perangkat jaringan yang tengah terkoneksi. Ketika switch sedang menerima data, maka akan melakukan pencatatan MAC address pengiriman serta mempelajari ke arah mana data yang dimaksud hendak dikirim. Fungsi switch penting digunakan sebagai konsentrator guna melakukan penerimaan serta pembagian data antar PC. Selain itu, switch juga terbilang sangat efisien dalam segala transaksi koneksi data maupun jaringan. Dengan sistem keamanan data yang mumpuni, switch dapat menjadi pilihan penghubung komponen jaringan komputer terbaik. Selanjutnya bagian fitur. Fitur dari switch di sini ada 3, yaitu VLAN trunk, sama spanning tree protocol. Untuk VLAN, ada 2 fungsi VLAN yang utama. Yang pertama, untuk mengelompokkan beberapa network pada satu switch yang sama atau lebih. Jadi, misalnya kalau tadinya switch itu kan kita lihat sebagai satu network yang ada satu subnet. Namun dengan adanya VLAN, kita bisa membuat beberapa network dalam satu VLAN. Yang kedua, untuk memuatkan beberapa link layer 2 pada sebuah link layer 1. Untuk protokolnya, jadi VLAN itu menggunakan standar protokol IEEE802.1q atau biasa disebut .1q. Dan ada juga spanning tree protocol atau STP. STP ini terdiri dari root bridge,
Root bridge ini ditentukan berdasarkan ID bridge yang paling terkecil. Jika dia tidak memiliki ID bridge, maka kita lihat priority-nya. Jika priority-nya juga tidak bisa dilihat, maka kita akan melihat MAC address. Untuk root protokol berdasarkan cost terkecil. Nah, untuk bagian designate port yang yaitu port yang berada pada root switch atau bersebelahan dengan RP atau root port. Yang terakhir adalah alternative port, yaitu dilihat berdasarkan cost terbesar dan MAC address terbesarnya. Untuk bagian layanannya ada mode user, mode privilege, dan global configuration. Mode user atau biasa dikenal user X mode digunakan sebagai akses masuk ke dalam mode privilege. Privilege X mode configuration terminal sebagai salah satu mode dalam privilege mode yang digunakan untuk masuk ke global configuration. Dalam privilege X mode, kita dapat melakukan informasi mengenai verifikasi yang telah dilakukan dan melihat informasi hardware. Global configuration tempat mengkonfigurasi interface pada switch. Sekian mungkin itu yang dapat saya jelaskan dari min mapping yang saya buat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.